Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 493 Tanggung jawab seorang pria. Langsung. Hanya, terang, kata-kata Oda Miki langsung dijatuhkan seperti bom. Hal ini membuat kemarahan Tang Haiyang meletus seperti gunung berapi dalam sekejap. Tubuhnya bergetar, dan tinjunya langsung mengenai Oda Miki. Oda Miki tidak takut sama sekali, bahkan menyerang dengan tubuh menghadap tinju. Tepat ketika kedua orang itu hendak saling bersentuhan, tubuh Oda Miki menunduk sesaat, dan kemudian belati di tangannya menebas ke arah tinju Tang Haiyang. Tang Haiyang menarik tinjunya, lalu menyapu ke depan dan menendang perut Oda Miki. Oda Miki jelas tidak menyangka Tang Haiyang begitu bijaksana. Menurutnya, dia hanyalah seorang pemuda yang dimanjakan. Pada saat ini, suatu serangan kehilangan efeknya. Sekarang, dihadapkan pada momentum Tang Haiyang, sudah terlambat untuk menghindar, sehingga tubuh hanya bisa mundur sejauh mungkin. Namun, kaki Tang Haiyang masih hendak ditendang. Tepat ketika Oda Miki tidak punya pilihan selain bersembunyi dan hendak terluka, Ji Fei tiba-tiba melompat, mengulurkan tangannya untuk menarik Oda Miki ke dalam pelukannya, lalu meninju kaki Tang Haiyang dengan backhandnya. Bang, terjadi benturan keras, dan Tang Haiyang merasakan kakinya mati rasa dan tubuhnya mundur. Ambil beberapa langkah berturut-turut dan berdiri teguh. Dia memandang Ji Fei dengan keterkejutan dan semangat juang yang kuat. Saat dia hendak melangkah maju dan melanjutkan pertarungan, Zhou Fenghua tiba-tiba tertawa, meraih Tang Haiyang, dan menatap Ji Fei. Apakah lukamu sudah sembuh? Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati, Ji Fei menjawab dengan dingin. Oke. Ini sungguh luar biasa, haha. Zhou Fenghua benar-benar tertawa terbahak-bahak. Ji Fei dan yang lainnya tercengang dan tidak mengerti mengapa dia begitu bahagia. Zhou Fenghua melihat keluar pintu. King Chang, luka Ji Fei telah sembuh, kamu bisa datang dan membunuhnya. Ketika Ji Fei mendengar nama King Chang, tubuhnya langsung menjadi waspada, dan dia bahkan secara naluriah melepaskan niat membunuhnya. King Chang di pintu merasakan perubahan Ji Fei, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Namun, dia tetap keluar. Zhou Fenghua mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ji Fei. King Chang, bukankah kamu mengatakan kamu akan membunuhnya setelah lukanya sembuh? Sekarang dia sudah sembuh, kamu bisa melakukannya. King Chang tidak berkata apa-apa, tapi aura pembunuh di tubuhnya sudah mulai mengalir. Semua orang di ruangan itu merasa seolah-olah mereka diselimuti kematian, dan Tang Haiyang serta yang lainnya secara tidak sadar bersikap defensif. Aura pembunuh Ji Fei menjadi lebih kuat, tapi dia masih dikalahkan berkali-kali. Tang Haiyang melihat perubahan di wajah Ji Fei dan matanya dipenuhi kegugupan. Dan dia langsung sangat gembira. Bunuh Ji Fei ini, lalu ambil istri dan semua hartanya. Haha. Tertawa terbahak-bahak adalah suatu kebahagiaan. Wu Long dan Oda Miki berusaha keras untuk melawan niat membunuh King Chang yang kuat. Dengan kewaspadaan di hati dan pertahanan di mata mereka, siap melindungi Ji Fei. Ji Fei juga panik sekarang. Jika kedua kekuatan bersatu, sepertinya dia dan King Chang masih akan bertarung. Zhou Fenghua tertawa dan berkata, Ji Fei, King Chang membunuh orang tuamu saat itu. Hari ini, King Chang akan membunuhmu. Ji Guanghui dan Zhao Mengchen, berbahagialah, seluruh keluargamu akhirnya bisa bersatu kembali. King Chang, lakukan, patahkan anggota tubuhnya terlebih dahulu. Buat dia merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian, lalu bunuh dia. Saat ini,
Di matanya, Ji Fei adalah orang mati, orang yang akan dibunuh. Selama Ji Fei bisa dibunuh, semua kemarahan dan kebencian sebelumnya akan hilang dan dilupakan sepenuhnya. Jadi dia merindukannya, dia berharap, mata Qing Chang tertuju pada wajah Ji Fei. Cederamu belum sembuh total, aku tidak akan membunuhmu. Senyum gembira Zhou Fenghua langsung membeku di wajahnya, dan dia menoleh ke arah Qing Chang. Kamu, apa yang kamu katakan? Dia sangat marah hingga dia hampir bergegas dan memukuli Qing Chang dengan kasar. Luka dalamnya belum sembuh, aku tidak akan membunuhnya. Qing Chang mengulangi lagi, Qing Chang, kamu tidak ingin membunuhnya. Zhou Fenghua memandang Qing Chang dengan marah dan bertanya. Qing Chang menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak membunuh orang yang tidak memiliki perlawanan. Dia tidak memiliki perlawanan sekarang, jadi aku tidak akan membunuhnya. Qing Chang, dia baru saja menyelamatkan orang. Bukankah dia masih belum pulih dari lukanya? Itu hanya sampah, Qing Chang mengatakannya secara langsung. Menurutmu siapa yang sia-sia? Tang Haiyang bertanya tidak yakin. Qing Chang tiba-tiba menoleh dan melirik ke arahnya. Tang Haiyang merasa seolah-olah dia telah ditembak dengan pedang tajam dalam sekejap. Seluruh tubuhnya tampak membeku, dan semua kemarahan dan dominasi di dalam hatinya menghilang tanpa jejak. Zhou Fenghua menatap wajah Qing Chang untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tertawa. Qing Chang, aku mengerti. Oke, kamu tidak perlu membunuhnya sekarang. Tapi aku memintamu untuk melukai Ji Fei sekarang. Aku ingin dia berbaring di tempat tidur tanpa bisa bergerak. Dan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya mati satu demi satu. Sangat kejam, penuh dengan kekejaman. Bahkan Tang Haiyang dan yang lainnya tidak tahan. Namun, Zhou Fenghua sangat alami dan penuh kegembiraan. Ji Fei sudah sangat membenci kekejaman Zhou Fenghua. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Qing Chang sekarang, dia pasti akan membunuh penyihir tua itu secara langsung. Melihat Qing Chang, dia ingin tahu bagaimana orang aneh ini akan memilih. Namun apa yang tidak dia duga adalah Qing Chang langsung mengangguk. Kamu bisa mendapatkan ini? Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berjalan menuju Ji Fei. Ji Fei memusatkan seluruh energinya dalam sekejap dan mengangkat tangannya untuk melawan. Kamu bukan tandinganku, terimalah nasibmu, patah. Qing Chang dengan lembut menepuk dada Ji Fei. Kecepatannya sangat lambat, tapi itu seperti kekuatan dahsyat yang menyelimuti Ji Fei di tengah. Ji Fei bisa dengan jelas melihat gerakannya, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Saat telapak tangannya jatuh, ia merasakan nafas di sekujur tubuhnya seketika hancur, seperti jaring laba-laba yang putus. Kemudian tubuhnya kehilangan kekuatan dan terjatuh lemas di tempat tidur. Melihat orang-orang di depannya, dia tidak bisa bergerak meski dia menginginkannya. Qing Chang memandang Zhou Fenghua. Saya telah melukai orang itu, saya pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi Zhou Fenghua dan berjalan keluar. Apa yang baru saja dikatakan Zhou Fenghua adalah untuk menguji Qing Chang, tapi dia tidak menyangka dia akan begitu bertekad. Ketika matanya tertuju pada wajah Ji Fei, dia menemukan bahwa wajahnya pucat, berkeringat banyak, dan dia adalah orang cacat. Haha, tertawa gembira. Ji Fei, kamu adalah orang yang tidak berguna sekarang, aku akan membiarkanmu melihat orang-orang di sekitarmu mati satu persatu. Tunggu saja. Dia tiba-tiba merasa bahwa menggoda Ji Fei dengan cara ini membuatnya merasa lebih nyaman, dan dia segera melepaskan ide untuk membunuh Ji Fei. Ayo pergi. Zhou Fenghua pergi bersama Tang Haiyang dan yang lainnya. Wu Long melirik Ji Fei dan pergi dengan cemas. Ji Fei, Chen Ya, dan Oda Miki tertinggal di rumah. Kedua wanita itu segera bergegas mendekat. Ji Fei, apa kabar?
Ji Fei memandang kedua orang itu dan berkata dengan lemah untuk waktu yang lama, tidak apa-apa. Melihat Oda Miki, bantu aku melindungi Chen ya. Setelah mengatakan itu, dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping dan pingsan. Ji Fei, kedua wanita itu berteriak dengan liar, tapi dia tidak sadarkan diri. Dia segera memanggil dokter. Tetapi Feng Huang datang setelah mendengar berita tersebut dan menghentikan dokter untuk merawatnya. Bab 494 Saya datang ke Kerajaan Naga untuk mencari Pangeran Tampan. Feng Huang, Miki Oda, Chen Ya dan yang lainnya berkumpul di sekitar tempat tidur. Melihat ekspresi Ji Fei berubah, mereka merasa khawatir di dalam hati. Phoenix tahu bahwa Li Ruoxi dan Julie akan bernegosiasi, jadi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Akhirnya, tidak ada yang bisa memberitahu Li Ruoxi tentang cedera Ji Fei. Jika dia bertanya, dia akan mengatakan bahwa dia sudah pulih dan dalam keadaan di mana dia tidak dapat dibangunkan. Chen Ya dan yang lainnya mengangguk setuju. Oda Miki membawa Chen Ya pergi. Feng Huang dan Qi Yuan tertinggal. Qi Yuan melepaskan tangannya dari denyut nadi Ji Fei dan melihat ke arah Phoenix. Energi sebenarnya dalam tubuh Raja Naga sangat kacau, dan seluruh energi internalnya berada dalam kekacauan. Apakah tidak berbahaya? Phoenix mengepalkan tangannya. Tidak pasti, tunggu 2 hari. Jika Raja Naga tidak bangun dalam 2 hari dan memanggil seseorang, kami akan langsung menghancurkan Zhou Fenghua dan semua kekuatan di belakangnya. Phoenix berkata dengan nada tegas yang luar biasa. Qi Yuan tidak membantah, hanya mengangguk, keduanya juga marah. Jika Anda ingin memainkan kartu Anda melanggar aturan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Organisasi di belakang mereka juga merupakan eksistensi seperti dewa. Bagaimana mereka bisa takut pada Zhou Fenghua? Meskipun saya tidak tahu siapa yang berada di belakang Zhou Fenghua, tetapi bahkan Long Tang dan Hong Men dari Kerajaan Naga tidak takut. Kedua orang itu berdiri di dalam ruangan, keduanya terdiam. Ji Fei, yang sedang koma, tidak mengetahui pengaturan dan keputusan Feng Huang. Saat ini, dia merasa seperti sedang tidur. Dan sepertinya ada aliran deras yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Terkadang lembut, terkadang seperti badai laut. Aliran udara mengalir deras kemana-mana tidak beraturan, mengalir deras menuju berbagai bagian tubuh. Beberapa bagian bahkan terkesan dibuka paksa dan menjadi terobosan. Ekspresi Ji Fei juga terus berubah dengan cepat. Waktu berlalu, dan sekarang hanya dia yang tersisa di ruangan itu, dan perlahan-lahan dia sadar. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa 2 kekuatan yang dia kembangkan dalam beberapa hari terakhir telah bubar, seolah-olah hancur berkeping-keping. Di antara keduanya, ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, yang sudah berada dalam kekacauan. Ji Fei memikirkan Zhou Fenghua di benaknya. Saat kebenciannya meningkat, aura pembunuh yang tersebar di mana-mana akan langsung meningkat, dan kekuatannya mulai meningkat. Dia dengan cepat menekan kebenciannya, dan kemudian penampilan Li Ruoxi muncul di benaknya. Aura lain mulai menjadi lebih kuat lagi, dan kemegahan yang aneh tiba-tiba melonjak. Saat-saat indah dalam ingatannya dengan cepat mulai muncul di benaknya. Semakin dia memikirkannya, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kuat seperti raksasa yang terbangun dari tidur nyenyaknya, sementara kekuatan pembunuhnya menjadi semakin kuat. Datang lebih kecil dan lebih kecil. Dia benar-benar mengerti, King Chang menghancurkan seluruh kekuatannya dengan satu telapak tangan, memungkinkan dia membuat pilihan baru. Ini membuatnya semakin bingung tentang King Chang. Dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini. Dia bekerja keras untuk mengkonsolidasikan kekuatan ini, dan aura pembunuh di tubuhnya berangsur-angsur menghilang.
Entah berapa lama, Jifei tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya terasa rileks, dan seluruh tubuhnya serasa terlahir kembali. Mengepalkan tinjunya, sebuah kekuatan segera berkumpul langsung di atasnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini mata Jifei dipenuhi dengan keterkejutan. Benar, pemahamanmu memang sangat tinggi, suara King Chang terdengar lagi di dalam rumah. Kamu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Jifei sudah yakin tebakannya benar, dan King Chang melakukannya dengan sengaja. Bukan apa-apa, aku hanya tidak ingin membunuh ayam yang lemah. Kuharap aku bisa membunuhmu saat kamu kuat, ini akan memberiku rasa pencapaian. Nada suaranya tenang dan tanpa emosi. Kemarahan melintas di wajah Jifei, dia mengepalkan tinjunya dan langsung meninju King Chang. Tubuh King Chang langsung mengelak. Kita akan bertarung lagi di Wang Fuya dalam 3 hari. Saya harap Anda akan mengejutkan saya nanti. Begitu kata-kata itu keluar, sosok King Chang menghilang dengan santai. Jifei melompat ke tanah dan hendak menyusul ketika pintu bangsal dibuka dan Feng Huang serta Qi Yuan bergegas masuk. Mereka mendengar suara-suara datang dari luar. Raja Naga, kamu. Ketika kedua orang itu melihat Jifei, awalnya mereka terkejut, dan kemudian mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Nafasnya berubah drastis dan dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku baik-baik saja, lukaku sudah sembuh, Jifei menghiburnya sambil tersenyum. Benarkah? Mari kita lihat. Feng Huang dan Qi Yuan bergegas mendekat karena terkejut dan ingin memeriksa luka di punggung mereka. Jifei memelototi kedua orang itu dengan tajam. Omong kosong, kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Keduanya saling memandang dan pada akhirnya tidak bisa menahan tawa. Saya akan mencari tempat yang tenang selama beberapa hari. Jika tidak ada yang bisa dilakukan di kota Ninghai, jangan memprovokasi Zhou Fenghua. Saya akan kembali dalam 3 hari. Jifei memikirkan pertarungan King Chang, dan dia ingin sepenuhnya memahami kekuatan di tubuhnya. Feng Feng dan Qi Yuan segera mengangguk dan pergi, diikuti oleh Jifei. Untuk meyakinkan Li Ruoxi, dia meneleponnya secara khusus dan memberitahunya bahwa dia akan pergi selama 3 hari sebelum kembali, dan mengambil foto selfie dirinya untuk memastikan lukanya sudah sembuh. Setelah melihatnya, Li Ruoxi merasa sangat lega dan membiarkan Jifei pergi. Jifei langsung pergi ke tebing Wangfu. Terakhir kali dia ke sana, dia menemukan tempat itu sebagai tempat yang bagus untuk meditasi dan latihan. Melihat sosoknya yang mundur, King Chang keluar dari kegelapan dan mengikutinya. Di dalam hotel Ninghai, Julie sedang duduk di dalam kamar, memegang dagunya dengan tangan kiri, dan menggambar dengan tangan kanannya. Gambar pria bertopeng muncul hanya dalam beberapa sapuan. Saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu banyak melukis dalam 3 tahun terakhir. Tetapi setiap kali saya melukis lukisan ini, itu sangat mudah dan sangat terampil. Patah, Julie meletakkan kuas di tangannya, dengan sedikit kesedihan di matanya, dan menghela nafas. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya lagi. Bergumam pada diriku sendiri, penyakit cinta yang tak ada habisnya. Dang dang dang, ada ketukan di pintu. Julie segera menyingkirkan kuas dan lukisannya, berjalan mendekat dan membuka pintu. Sekretaris ada berdiri di depan pintu sambil memegang setumpuk dokumen. Nona Julie, saya telah mengumpulkan informasi yang relevan tentang grup Li yang baru dan menentukan poin-poin penting dari negosiasi tersebut, dan mengirimkannya kepada Anda. Setelah berbicara, dia menyerahkan informasi di tangannya kepada Julie. Julie tersenyum dan tidak menjawab. Saya bilang, negosiasi ini terutama dilakukan oleh Anda. Saya hanya bertanggung jawab untuk datang ke sini. Ada tertegun dan menatap Julie. Dia pikir dia bercanda sebelumnya.
Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan tekanan di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak menyelesaikan ini dengan baik, bagaimana dia akan menyelesaikan pekerjaannya ketika dia kembali? Nona Julie, Anda adalah putri ketua, dan terlebih lagi wakil ketua. Bagaimana Anda bisa mengaturnya untuk kami? Julie tersenyum dan melambai kepada Ada. Aku di sini, dan tanggung jawab atas semuanya ada di tanganku. Yang harus kamu lakukan hanyalah melakukannya untukku. Ini. Julie tersenyum dan berkata, saya datang ke kerajaan naga untuk mencari pangeran tampan. Bersambung.